Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu di Banjarmasin Barat direkonstruksi. Ketua DPRD Banjar Rofiki memastikan pansus pungli IMB akan dibentuk. KPU Kalsel menetapkan Sahbirin Muhyiddin sebagai pasangan gubernur Kalsel terpilih. Kepolisian sektor Banjarmasin Barat merekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu di kawasan PHM Nur, Kelurahan Queen, Cerucuk, Banjarmasin Barat. Dalam rekonstruksi ini, tersangka pembunuhan berinisial MR memperagakan 23 adegan reka ulang saat menghabisi nyawa korban Pardiansyah. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, motif tersangka membunuh korban diduga akibat persoalan asmara. Ia juga menduga di dalam kasus ini ada unsur perencanaan dan keterlibatan pihak lain. Pihaknya pun akan mendalami kasus ini untuk memastikannya. Di awal sih ada cekcok lah atau selisih paham aja. Jadi kalau yang berkembang di luaran kan kemarin awalnya ada motif asmara segala macam, nah itu masih kita dalami lagi. Nantilah di persidangan baru kita bisa buka, sementara itu aja. Jadi tadi banyak korban yang di luar menyerang gitu ya? Ya, kalau dari reka adegan tadi itu. Tapi ini berencana berarti ya? Kalau kita katakan berencana itu kita masih dalami ya, karena memang di awal dia ada sempat untuk pergi ke pasar tadi membeli pisau, nah itu nanti. Dan itu diketahui oleh yang membonceng, Kanit, ke pasar tadi? Tidak, kan tadi ada di adegan Bapak tadi, yang dia berangkat sendirian ke pasar, bawa pisau, beli pisau. Berarti yang bawa kada tahunya bawa pisau lah? Tidak tahu. Tersangka MR akan dikenai pasal 338 Junto 351 ayat 3 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna pada Rabu siang. Dalam rapat ini, DPRD Banjar mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mengawal kasus pungutan liar pungli IMB yang diduga dilakukan oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Banjar. Ketua Komisi 3 DPRD Banjar Irwan Bora menyatakan, pengusulan pembentukan pansus IMB bertujuan agar kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP Kabupaten Banjar bisa terungkap hingga ke akarnya. Menurutnya, ia telah memberikan instruksi kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar untuk segera menyurati seluruh fraksi di DPRD Banjar agar mengutus masing-masing perwakilan dalam pembentukan pansus IMB. Nah, ini yang kita mau cari tahu, jangan sampai ini mengakar atau ada yang lebih besar. Makanya kami dari fraksi Gerindra mengusulkan kepada pimpinan supaya segera dibentuk. Dengan adanya dibentuk pansus IMB ini akan terkuat nanti, akan terlihat nanti, insya Allah akan ditemukan siapa-siapa saja yang terlibat pungli di pemerintah Kabupaten Banjar, dan memang sangat merusak citra pemerintahan yang ada di Kabupaten Banjar apabila urusan birokrasi IMB perizinan ini ya, khususnya perizinan dengan adanya pungutan liar. Nah, ini yang merusak yang merusak aturan regulasi yang untuk birokrasi perizinan yang ada di Kabupaten Banjar.
Di sisi lain, Ketua DPRD Banjar Rofiki mengatakan pengusulan pembentukan pansus pungli IMB dari sejumlah fraksi telah memenuhi tatip Dewan, sehingga ia pun memastikan 100% pansus pungli IMB akan terbentuk. Tadi juga saya sudah mendapat komitmen dari beberapa fraksi bahwa pansus ini insya Allah 100% akan terbentuk. Jadi tadi yang sudah memberikan komitmennya PAN, P3, dan mungkin juga Golkar. Artinya kalau kita lihat tatip itu sudah mencukupi untuk dijadikan sebuah pansus. Yang kita inginkan dari pansus ini adalah agarnya ke depan bagaimana kita memperbaiki nanti pelayanan secara menyeluruh, tidak hanya 1-2 sektor, secara menyeluruh di Kabupaten Banjar. Jangan ada lagi pungli, jangan ada lagi pungutan liar, jangan ada lagi pemerasan seperti ini. Rofiki menambahkan, tujuan pembentukan pansus ini tak hanya untuk mengawal kasus dugaan pungli IMB yang dilakukan oleh anggota Satpol PP saja, tapi untuk semua sektor. Ia berharap tidak ada lagi tindak pemerasan maupun pungli kepada masyarakat, sehingga ke depannya masyarakat yang hendak berwirausaha bisa diayomi dengan baik. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Oknum Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli dalam pembuatan izin mendirikan bangunan IMB akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. Bupati Kabupaten Banjar, Saide Mansur saat ditemui Rabu siang menyatakan, kasus dugaan pungli oknum anggota Satpol PP telah diserahkan kepada inspektorat untuk ditangani. Menurutnya, jika oknum anggota Satpol PP terbukti bersalah, maka pihaknya akan menindak tegas sesuai pelanggaran yang dilakukan. Ia menegaskan sanksi yang diberikan bisa berupa pemecatan sebagai ASN. Anggota Satpol PP tentu kami beberapa mengambil langkah sudah kita serahkan ke inspektorat dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan juga masyarakat, tentu akan kami tindak tegas apabila mereka terbukti bersalah, baik itu ASN maupun juga pegawai lainnya. Seperti itu. Kita serahkan dulu, nanti akan kita berikan sanksi sesuai dengan pelanggaran hukumnya. Jadi kemarin juga kita belum pernah menanggapi ini kepada media maupun masyarakat. Pada hari ini kita sampaikan tidak tawar-menawar apabila dia melakukan tindak pidana maupun juga meresahkan masyarakat, itu akan diberikan sanksi, bahkan bisa pemecatan seperti itu. Saide Mansur menambahkan, pihaknya akan meminta dinas terkait untuk mensosialisasikan kembali aturan dan tata cara membuat IMB kepada semua masyarakat, agar pungli maupun pemerasan tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu di Banjarmasin Barat direkonstruksi. Ketua DPRD Banjar Rofiki memastikan pansus pungli IMB akan dibentuk. KPU Kalsel menetapkan Sahbirin Muhyiddin sebagai pasangan gubernur Kalsel terpilih.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih pada Rabu siang. Sepekan setelah gugatan Denny Indrayana Difriyadi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi MK, KPU Kalsel pun menetapkan Sabirin Muhyiddin sebagai pasangan gubernur Kalsel terpilih. Pasangan Sabirin Muhyiddin ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih karena unggul dalam pemungutan suara ulang PSU 9 Juni lalu. Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan Sabirin Muhyiddin ditetapkan sebagai pasangan gubernur Kalsel terpilih sesuai keputusan MK karena MK telah menolak gugatan pasangan Denny Indrayana Difriyadi. Kami menunggu pelantikan dari pasangan calon karena setelah sudah kami serahkan tadi berkas kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk didapat paripurnakan. Jadi DPR informasinya besok hari Kamis akan melaksanakan paripurna terhadap pasangan calon untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan surat keputusan dan pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita mudah-mudahan ini tidak terlalu lama waktunya karena ya biasanya sudah seperti itu. Jadi kita berharap bahwa Kalimantan Selatan akan memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif sehingga selanjutnya perkembangan pembangunan Kalimantan Selatan bisa kita harapkan untuk segera jalan. Di sisi lain, Gubernur Kalsel terpilih Sabirin Nur mengajak seluruh masyarakat melupakan perbedaan karena pilkada sudah selesai. Karena seluruh kita yang terlibat di dalam perjalanan demokrasi di Kalimantan Selatan. Banyak dinamika yang terjadi dan itulah sejatinya yang memang harus dilewati bersama. Namun badai itu pasti berlalu dan kita harus sampai kepada saat yang berbahagia. Karena pesta demokrasi telah selesai dan kita harus segera membangun bangsa kita yang tercintai. Hari ini kita saksikan bersama dan mudah-mudahan mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Langkah pertama yang dijalankan nanti setelah kita Kalimantan Selatan dan dunia, dan kita harus bergerak bersama bahu-membahu, banting tulang, melawan yang namanya COVID-19 yang sedang menyerang wilayah kita. Satu, ini sudah selesai. Jadi kita lihat nanti proses ke depan, yang jelas kita harus bergerak bersama untuk membangun benua ini. Siap. Sabirin Nur juga berharap semua masyarakat bisa bersatu untuk membangun Kalimantan Selatan agar menjadi lebih baik. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin HM, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Rabu pagi. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal yang dilakukan di satu tempat dan mendatangkan 1.000 orang setiap harinya justru akhirnya menimbulkan kerumunan karena warga dari sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin tiba saat bersamaan. Anggota TNI Polri pun diturunkan untuk mengatur antrean warga yang hendak mengikuti vaksinasi COVID-19 massal. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 diatur menjadi beberapa sesi agar warga tidak berkerumun. Siang, jadi tidak terjadi lagi penumpukan dan kerumunan yang justru bertentangan dengan PPKM, dan mudah-mudahan juga besok lebih baik lagi pelaksanaan. Lansia sendiri Pak, tadi lumayan banyak juga Pak, apakah nanti diprioritaskan? Lansia itu memang diprioritaskan. Tadi secara teknis sebetulnya sudah diprioritaskan, mungkin Ibu Siti tadi terpisah mungkin dari yang lain ya, karena sebelumnya yang lansia sudah dipersilahkan lebih dulu di samping ya, atas sini ya, kemarin tuh, tadi tuh, sehingga begitu mulai mereka didahulukan. Nah, mungkin karena tadi terlalu panjang antriannya, sehingga jadi
inilah yang mungkin harus menunggu. Siti Aisyah, salah satu warga kota Banjarmasin yang mengikuti vaksinasi COVID-19 mengaku senang bisa mendapatkan suntikan vaksin yang ia harap bisa menumbuhkan antibodi terhadap penyakit mematikan tersebut. Tadi antri jam berapa, Bu? Antri dari jam 8. 8 pagi lah. Sampai ini jam berapa pengumuman sampai? Sampai sini sampai jam 8. Baru dipanggil jam 11. 11 lah. Di vaksin berapa, Bu? Yang kedua. Yang pertama kemarin di mana, Bu? Ini memang inisiatif sendiri atau memang diminta perusahaan atau? Perusahaan meminta karyawan. Oh, itu memang diminta tempat kerja. Tadi sempat ada kerumunan kah, Bu? Di sini. Jaga jarak juga. Jaga jarak lah. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal rencananya akan digelar hingga 6 Agustus mendatang dengan target 1.000 warga perharinya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Kaunon. Data tidak valid kenapa ya? Polres Banjar menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 massal pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di Mapolres Banjar tersebut diikuti ratusan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Banjar. Salah satu warga asal Pengaron, Rifki, mengaku mengetahui informasi adanya kegiatan vaksinasi COVID-19 massal di Mapolres Banjar dari kerabatnya. Pak, tujuan ke Polres itu apa nih, Pak? Vaksin. Untuk vaksin. Vaksinnya keberapa, Pak? 1. Tahunya vaksin ada di Polres ini gimana nih, Pak? Ada saudara yang kasih tahu. Oke. Bahwa di sini ada Polim 1. Kebetulan Bapak berasal dari mana? Dari Semangkat Pengaron. Oh, iya, juga. Rencana vaksin hari ini sama istri ya? Iya, sama istri. Sama-sama masih pertama vaksinnya? Polres Banjar sebagai penyelenggara kegiatan vaksinasi COVID-19 telah menyediakan 600 dosis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Bisa dilaksanakan di Polres dan dilakukan di beberapa polsek-polsek. Cara pendaftarannya gimana, Bang? Langsung mendaftar, baik itu bisa dilakukan pada Babin Kamtibmas ataupun bisa langsung mendaftar langsung ke Polres, ke Urkes Polres. Kalau jumlah vaksinnya berapa tadi, Pak? Berapa jumlah vaksin? 60 vial tambah. 60 vial. Kita mendapat saat ini kita mendapatkan tambahan 60 vial, jadi sekitar 600 orang. Nanti akan berangsur-angsur juga datang dari pusat. Itu untuk masyarakat umum kah, untuk gabung dengan anggota Polres, Bang? Untuk anggota Polres sudah semua. Di awal-awal pelaksanaan vaksinasi untuk petugas polisi sudah tervaksinasi. Saat ini untuk masyarakat umum dan diutamakan untuk masyarakat dari Kabupaten Banjar. Ini yang pertama, Bang? Ini sudah ke beberapa kali, Pak. AKBP Doni Hadi Santoso berharap kegiatan vaksinasi COVID-19 massal ini menekan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu di Banjarmasin Barat direkonstruksi. Ketua DPRD Banjar Rofiki memastikan pansus pungli IMB akan dibentuk.
KPU Kalsel menetapkan Sahbirin Muhyiddin sebagai pasangan gubernur Kalsel terpilih. Kesempatan isolasi mandiri di rumah betul-betul dimaksimalkan. Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso menyapa sejumlah anggotanya yang positif terpapar penyakit COVID-19 secara virtual. Kegiatan menyapa anggotanya yang positif COVID-19 secara virtual dilakukan oleh Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso di Aula Tribrata Mapolres Banjar pada Rabu pagi. Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso mengatakan ada 4 anggotanya yang positif terpapar penyakit COVID-19. 3 diantaranya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, sedangkan 1 lainnya dirawat di Rumah Sakit Lumajang, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan menyapa anggota yang positif COVID-19 secara virtual dilakukan untuk memastikan apakah bantuan dari Polres Banjar untuk si anggota tersebut telah diterima atau belum. Selain itu, juga memberi semangat dan perhatian agar si anggota yang positif COVID-19 lekas pulih. Kegiatan pada pagi hari ini adalah kita menyapa kepada personil kita yang saat ini sedang terpapar melalui Zoom meeting untuk memastikan apakah kondisi yang bersangkutan, kemudian memastikan apakah obat-obatan sudah mendapatkan, kemudian memastikan juga apakah bantuan dari Polres kepada yang bersangkutan juga sudah tersampaikan. Dan ini dirasa sangat efektif, sehingga mereka yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri tidak merasa kesepian, ataupun memang ada kehadiran dari negara ini ditunjukkan melalui aplikasi Zoom meeting. AKBP Doni Hadi Santoso berharap anggotanya yang terpapar penyakit COVID-19 lekas pulih dan bisa bertugas lagi. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, jumlah orang yang terpapar penyakit COVID-19 di Kota Banjarmasin telah mencapai 1.130. Ahli epidemiologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Husaini mengatakan, jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Banjarmasin semakin bertambah. Namun ia menyayangkan pelacakan atau tracing terhadap orang yang terpapar penyakit COVID-19 di Banjarmasin masih sangat lemah. Menurutnya, angka minimal tracing secara nasional sebesar 4,2%, sedangkan tracing di Banjarmasin hanya 0,7%. Lalu, walaupun ada beberapa indikator yang malah turun. Misalnya rasio lacak isolasi. Itu sekarang berapa angkanya? 0,7 rata-ratanya. Masih jauh. Iya, tadinya ada dia mencapai bahkan di 3,9 pernah ada tuh ya datanya yang lengkap. Nah ini jadi turun. Kemudian kasusnya meningkat, ya kan? Nah karena kasus meningkat dan sebagainya, dalilnya mestinya ini diperpanjang. Terus kalau melihat angka terjadinya kasus kan tidak bisa 1 minggu ini, jadi minggu kedua baru bisa terlihat dampak dari PPKM ini, kan minggu depannya baru terlihat. Nah ada beberapa indikator yang bagus sudah penurunannya. Lemahnya tracing bisa berakibat semakin meluasnya penyebaran COVID-19. Karena orang yang terpapar COVID-19 namun tidak terdeteksi dan tidak bergejala bebas berkeliaran menularkan virus corona. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada Rabu kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau langsung penyaluran bantuan sosial beras atau BSB dan bantuan sosial tunai atau BSB di salah satu kantor pos di Banjarmasin. Bantuan BSB 10 kg beras diberikan untuk 13.657 keluarga penerima manfaat, sedangkan bantuan BST senilai Rp600.000 diberikan untuk 10.173 keluarga. Nomor 41. Jadi karena ini juga beras, tadi saya tanya ada yang harus dipaksa naik kendaraan umum, yang bayar, ojek, tentu saja uang yang diberikan ini akhirnya pulang juga kan. Sebaiknya proaktif lah, PT Pos datang ke lokasi dengan berasnya diantar ke rumah-rumah. Itu aja. Tapi sudah bagus. Paling tidak RT RW, Dasa Wisma, melibatkan Babinsa, melibatkan Babin Kamtipmas, RT RW, dan itu PT Pos sudah tahu Pak. Syarat untuk diantarkan ke rumah itu Kan sudah ada anunya. Biaya untuk transport juga sudah dihitung, masukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dengan PT Pos. Ya. Menko PMK Muhadjir Effendi menyarankan bantuan BSB dan BST sebaiknya langsung disalurkan ke rumah-rumah warga penerima manfaat untuk mencegah kerumunan massa. Menko PMK Muhadjir Effendi juga berharap warga Kalimantan Selatan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 yang tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir bisa ditekan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu di Banjarmasin Barat direkonstruksi. Ketua DPRD Banjar Rofiki memastikan Pansus Pungli IMB akan dibentuk. KPU Kalsel menetapkan Sahbirin Muhyiddin sebagai pasangan gubernur Kalsel terpilih. Kepolisian sektor Banjarmasin Barat merekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu di kawasan PHM Nur, Kelurahan Queen, Cerucuk, Banjarmasin Barat. Dalam rekonstruksi ini, tersangka pembunuhan berinisial MR memperagakan 23 adegan reka ulang saat menghabisi nyawa korban Pardiansyah. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, motif tersangka membunuh korban diduga akibat persoalan asmara. Ia juga menduga di dalam kasus ini ada unsur perencanaan dan keterlibatan pihak lain. Pihaknya pun akan mendalami kasus ini untuk memastikannya. Di awal sih ada cekcok lah atau selisih paham aja. Jadi kalau yang berkembang di luaran kan kemarin awalnya ada motif asmara segala macam, nah itu masih kita dalami lagi. Nantilah di persidangan baru kita bisa buka, sementara itu aja. Jadi tadi banyak korban yang duluan menyerang gitu ya? Ya, kalau dari reka adegan tadi itu. Tapi ini berencana berarti ya? Kalau kita katakan berencana itu kita masih dalami ya. Karena memang di awal dia ada sempat untuk pergi ke pasar tadi membeli pisau, nah itu nanti. Dan itu diketahui oleh yang membonceng kan, ya ke pasar tadi? Tidak, kan tadi ada di adegan apa tadi yang dia berangkat sendirian ke pasar bawa pisau.
beli pisau. Berarti yang bawa kada tahunya bawa pisau lah. Udah tahu. Tersangka MR akan dikenai pasal 338 Junto 351 ayat 3 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Dahlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna pada Rabu siang. Dalam rapat ini, DPRD Banjar mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mengawal kasus pungutan liar pungli IMB yang diduga dilakukan oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Banjar. Ketua Komisi 3 DPRD Banjar Irwan Bora menyatakan, pengusulan pembentukan pansus IMB bertujuan agar kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh Oknum anggota Satpol PP Kabupaten Banjar bisa terungkap hingga ke akarnya. Menurutnya, ia telah memberikan instruksi kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar untuk segera menyurati seluruh fraksi di DPRD Banjar agar mengutus masing-masing perwakilan dalam pembentukan pansus IMB. Nah, ini yang kita mau cari tahu, jangan sampai ini mengakar atau ada yang lebih besar. Makanya kami dari fraksi Gerindra mengusulkan kepada pimpinan supaya segera dibentuk. Dengan adanya dibentuk pansus IMB ini akan terkuat nanti, akan terlihat nanti, insya Allah akan ditemukan siapa-siapa saja yang terlibat pungli di pemerintahan Kabupaten Banjar, dan memang sangat merusak citra pemerintahan yang ada di Kabupaten Banjar apabila urusan birokrasi IMB perizinan ini ya, khususnya perizinan dengan adanya pungutan liar. Nah, ini yang merusak yang merusak aturan regulasi yang untuk birokrasi perizinan yang ada di Kabupaten Banjar. Di sisi lain, Ketua DPRD Banjar Rofiki mengatakan pengusulan pembentukan pansus pungli IMB dari sejumlah fraksi telah memenuhi tatip Dewan, sehingga ia pun memastikan 100% pansus pungli IMB akan terbentuk. Tadi juga saya sudah mendapat komitmen dari beberapa fraksi bahwa pansus ini insya Allah 100% akan terbentuk. Jadi tadi yang sudah memberikan komitmennya PAN, P3, dan mungkin juga Golkar. Artinya kalau kita lihat tatip itu sudah mencukupi untuk dijadikan sebuah pansus. Yang kita inginkan dari pansus ini adalah agarnya ke depan bagaimana kita memperbaiki nanti pelayanan secara menyeluruh, tidak hanya 1-2 sektor, secara menyeluruh di Kabupaten Banjar. Jangan ada lagi pungli, jangan ada lagi pungutan liar, jangan ada lagi pemerasan seperti ini. Rofiki menambahkan, tujuan pembentukan pansus ini tak hanya untuk mengawal kasus dugaan pungli IMB yang dilakukan oleh anggota Satpol PP saja, tapi untuk semua sektor. Ia berharap tidak ada lagi tindak pemerasan maupun pungli kepada masyarakat, sehingga ke depannya masyarakat yang hendak berwirausaha bisa diayomi dengan baik. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Dahlan dan Fahmi melaporkan. Oknum Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli dalam pembuatan izin mendirikan bangunan IMB akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. Bupati Kabupaten Banjar, Saide Mansur saat ditemui Rabu siang menyatakan, kasus dugaan pungli oknum anggota Satpol PP telah diserahkan kepada inspektorat untuk ditangani. Menurutnya, jika oknum anggota Satpol PP terbukti bersalah, maka pihaknya akan menindak tegas sesuai pelanggaran yang dilakukan. Ia menegaskan sanksi yang diberikan bisa berupa pemecatan sebagai ASN. Anggota Satpol PP tentu kami beberapa mengambil langkah sudah kita serahkan ke inspektorat, dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan juga masyarakat, tentu akan kami tindak tegas apabila mereka terbukti bersalah, baik itu ASN maupun juga pegawai
lainnya. Seperti itu. Kita serahkan dulu, nanti akan kita berikan sanksi sesuai dengan pelanggaran hukumnya. Jadi kemarin juga kita belum pernah menanggapi ini kepada media maupun masyarakat. Pada hari ini kita sampaikan tidak tawar-menawar apabila dia melakukan tindak pidana maupun juga meresahkan masyarakat, itu akan diberikan sanksi, bahkan bisa pemecatan seperti itu. Saidi Mansur menambahkan, pihaknya akan meminta dinas terkait untuk mensosialisasikan kembali aturan dan tata cara membuat IMB kepada semua masyarakat, agar pungli maupun pemerasan tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.